Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-7 ya, pertemuan terakhir sebelum UTS, ya kita akan membahas tentang uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu adalah uji untuk mengetahui apakah varians-varians dari kelompok sampel pada sejumlah populasi itu sama atau beda, ya. Uji untuk mengetahui apakah varians-varians antar kelompok sampel pada sejumlah populasi itu sama atau tidak. Nah, apabila terdapat K kelompok, ya, kelompoknya itu ada sebanyak K, ya, itu memiliki varians yang sama besar, maka uji homogenitas ini tidak perlu dilakukan lagi karena datanya itu sudah dianggap homogen, ya. Varians antar kelompoknya itu sama, ya, homogen. Tetapi kalau variansnya itu tidak sama besar, ya, kita tidak boleh langsung bilang bahwa ini varians-variansnya ini heterogen, ya, atau tidak homogen. Nah, kita tidak boleh menjudge seperti itu langsung, ya. Jadi kalau variansnya ini tidak sama besar, maka kita perlulah mengujinya, ya. Kita lakukan uji homogenitasnya itu untuk mengetahui apakah variansnya ini homogen atau heterogen itu. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik itu benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan akibat perbedaan di dalam kelompok itu. Jadi di sini kita melihat varians-varians antar kelompok, ya. Itu. Apakah sama atau beda? Nah, metode untuk melakukan uji homogenitas itu ada 3. Di antaranya ada 3, ya. Yang pertama adalah uji homogenitas varians. Nah, uji homogenitas varians ini dikhususkan untuk 2 kelompok sampel, ya. 2 kelompok sampel. Kemudian jika ada sebanyak K kelompok sampel, itu bisa digunakan uji Bartlett maupun Levene. Itu. Kalau ada 2 juga bisa dilakukan dengan Bartlett dan Levene. Tetapi kalau untuk yang khusus untuk 2 kelompok itu adalah homogenitas varians. Nah, uji homogenitas varians ini nanti kita bahas dan kita kerjakan secara manual. Kemudian uji Bartlett dengan manual dan SPSS, kemudian Levene dengan SPSS. Itu. Baik, untuk yang pertama yaitu uji homogenitas varians. Nah, masih ingat ya langkah-langkah pengujian hipotesisnya? Yang pertama adalah menentukan H0 dan H alternatifnya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan signifikansi, taraf signifikansinya, ya. Menentukan besaran alfanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah statistik hitung. Kemudian yang keempat adalah kriteria pengujian, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan itu. Nah, yang pertama yaitu menentukan H0 dan H alternatifnya. Jadi bergantung pada soalnya, ya. Apakah, ya, pertanyaannya itu soalnya apakah hipotesis peneliti itu, ya, nanti masuk ke tipe A, ya, atau tipe B atau tipe C itu. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan besaran taraf signifikansinya, besaran alfanya. Kemudian langkah yang ketiga, nah, statistik hitung untuk homogenitas varians itu adalah uji F. Di mana di sini didefinisikan F sama dengan, ya, di sini varian sampel yang pertama dibagi dengan varian sampel yang kelompok kedua. Ini kelompok 1, kelompok 2 itu bergantung pada apanya ini? Nah, yang menjadi kelompok pertama itu adalah varian sampel
yang besar ya. Jadi di sini adalah varians besar dibagi dengan varians kecil gitu. Jadi tiap kelompok kan di sini homogenitas varians itu untuk uji homogenitas dua kelompok ya, dua kelompok sampel. Berarti untuk masing-masing kelompok kalian hitung variansnya. Nah, nanti yang memberikan varians besar itu ditaruh di pembilangnya ya. Jadi di sini adalah varians besar dibagi dengan varians kecil itu. Nah, masih ingat ya di sini ini adalah rumus untuk mencari varians sampel, di mana uji F ini dengan derajat kebebasannya adalah N1 dikurangi 1, N2 dikurangi 1. Lanjut ke kriteria pengujian. Nah, tadi kan dilihat pada soalnya ya, apakah masuk ke tipe A atau tipe B atau tipe C, sehingga untuk kriteria pengujiannya pun akan berbeda ya. Jadi di sini tolak H0-nya jika kalau soalnya itu tipe A, berarti tolak H0-nya ini. Nah, ini nanti dapatnya dari mana, Bu? Ini kalian download ya, tabel F. Itu. Di sini. Dengan V1-nya itu adalah N1 dikurangi 1 dan V2-nya adalah N2 dikurangi 1. Kemudian langkah yang kelima, simpulan. Jelas ya? Nah, kita masuk ke contohnya di sini. Untuk menguji apakah model pembelajaran RME dan STEM ya, itu mempunyai varians yang sama. Secara random diambil 10 nilai peserta didik yang dikenakan masing-masing model. Datanya adalah sebagai berikut. Dengan kita mengambil alfanya itu adalah sama dengan 5%. Nah, ini adalah 10 nilai peserta didik yang dikenakan dengan pembelajaran model RME. Kemudian di sini yang kedua ini adalah untuk yang model pembelajaran STEM gitu. Kemudian kita lakukan uji hipotesisnya. Nah, perhatikan soalnya ya di sini. Apakah model pembelajaran RME dan STEM mempunyai varians yang sama? Jadi kan kita tidak bilang bahwa lebih menyebar ya, atau tidak lebih menyebar ya. Berarti karena di sini dia hanya mempunyai varians yang sama, berarti kan sama atau tidak sama ya kan? Berarti masuk ke tipe A. Gitu. Maka langkah pengujiannya adalah penentuan H0 dan H alternatifnya. Karena tipe A, maka sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Yang artinya apa? Sampel itu berasal dari populasi yang homogen. Kemudian H alternatifnya adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Sampel berasal dari populasi yang heterogen atau tidak homogen. Kemudian alfanya ya, taraf signifikansinya tadi berapa? 5%. Kemudian statistik hitungnya kita menggunakan uji F ya. Nah, dihitung varians dari tiap-tiap kelompok. Di sini saya langsung untuk yang varians dari sampel RME ya. Varian sampel dari RME itu diperolehlah 430,233. Sementara varian sampel dari STEM yaitu 54,622. Nah, di sini kan S1 kuadrat ya, varians yang besar itu jatuh pada ini kan. Nah, jadi RME-nya di sini saya indekskan dengan 1. Jadi nanti F-nya di sini adalah F sama dengan 430,233 per 54,622. Varians besar dibagi dengan varians kecil. Tuh. Nah, N1-nya tadi berapa?
10, ya kan? Nah, berhubung tadi sama ya, berarti N1-nya itu 10, N2-nya juga 10. Maka V1-nya itu 9 dan V2-nya itu 9. Bila berbeda ya, kita nanti sesuaikan. Oh, misalkan yang varian sampel dari RME itu ada 9. Ya udah, nanti N1-nya itu 9, maka V1-nya 8. Itu. Sehingga diperoleh di sini F-nya itu sama dengan berapa? 7,8766. Ya. Setelah diperoleh statistik hitung, jadi ini adalah F hitungnya, diperoleh 7,8766. Kemudian langkah keempat yaitu kriteria pengujiannya. Karena di sini tipe A, sehingga tolak H0-nya jika ini. Ya. Nih, sehingga diperolehlah tolak H0-nya itu di mana F itu kurang dari 0,2484 atau F lebih dari 4,0260. Jadi kalau kurang dari 0,2484 atau F hitungnya itu lebih dari 4,0460, berarti H0-nya itu ditolak. Nah, karena F hitungnya tadi berapa? 7,8766, berada dalam daerah penolakan H0, ya kan? Kan masuk di sini ya, yang ini. F hitungnya lebih dari 4,0260. Maka H0-nya ditolak. Nah, H0-nya ditolak berarti apa? Ini ditolak, ya kan? Berarti apa? Ini. Maka dalam taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang heterogen. Itu. H0 kan ditolak. Jadi H1-nya, H alternatifnya itu gagal ditolak. Jadi apa? Diperoleh sampel itu berasal dari populasi yang heterogen, yang tidak homogen. Ya? Paham ya? Jadi nanti kalian peroleh F dari 0,025,9,9 ini dari mana? Dari tabel uji F. Ya. Silakan kalian download ya. Tuh. Nah, lanjut ke uji yang kedua yaitu uji Bartlett. Langkah pengujiannya yaitu yang pertama adalah penentuan H0 dan H alternatif. Jadi H0-nya nih ya, homogen kan? Berarti sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan dan seterusnya. Jadi untuk semua K ya, sebanyak K kelompok sampel, di sini variansnya sama. Kemudian H alternatifnya itu tidak semua sampel berasal dari populasi yang homogen. Jadi kalau misalkan di sini sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, tetapi sigma 2 kuadrat itu sama dengan sigma 3 kuadrat, ya. Berarti itu udah masuk ke H1-nya, H alternatifnya. Jadi kalau H0-nya di sini dia sama dengan semua. Variansnya sama semua antar kelompok sampel. Tapi kalau H alternatifnya tidak semua sampel berasal dari populasi yang homogen. Kemudian langkah yang kedua adalah penentuan taraf signifikansinya. Langkah yang ketiga statistik hitung. Nah, di uji Bartlett kita menggunakan uji chi-square ya, yang dirumuskan seperti ini. Keterangannya ini ya, di mana derajat kebebasan dari chi-square hitungnya itu adalah K-1 ya. Derajat kebebasannya ya, yaitu K-1, di mana K-nya ini adalah banyaknya kelompok populasi, banyak kelompok sampelnya. N-nya apa? Banyak seluruh nilai. NJ yaitu banyak nilai pada kelompok sampel ke J.
Jadi kelompok sampel yang pertama itu N1, kelompok sampel kedua itu ada berapa? Itu berarti N2. Nah, untuk keseluruhan ya, seluruh nilainya, banyak nilainya itu adalah N besar. Kemudian Fj di sini adalah derajat kebebasan untuk varian sampel ke J, yaitu yang dirumuskan dengan Nj dikurangi 1. Kemudian F di sini adalah banyak seluruh nilai dikurangi dengan banyak kelompok sampel. Kemudian C di sini dirumuskan seperti ini ya. RKG ya, ini RKG kan, itu diperoleh dari sigma dari SSJ dibagi dengan sigma FJ. Nah, SSJ ini ya dapat dihitung dari ini. NJ dikurangi 1 dikalikan dengan varians ke J. Tuh. Nah, contohnya nanti ya. Kemudian langkah keempat apa? Kriteria pengujiannya yaitu tolahan 0 jika C-square hitungnya itu lebih besar dari C-square alfa, K-1. Nah, ini kalian peroleh dari mana? Ini kan dari tabel C-square ya. Gitu. Nah, yang kelima adalah simpulan. Nih contohnya. Jadi untuk menguji apakah berbagai metode pengajaran yang dilakukan seorang mahasiswa PPLI-AIN di suatu sekolah itu mempunyai varians yang sama. Ya. Jadi si mahasiswa itu ingin meneliti apakah metode pengajaran yang dilakukannya itu memiliki varians yang sama atau berbeda. Maka secara random diambil 6 nilai yang mendapat pengajaran dengan metode A, 7 nilai yang dapat metode B, dan 6 nilai yang dikenai metode C. Nah, berikut adalah data nilai dari tiap-tiap sampel. Dari metode A ya, siswa-siswa yang mendapatkan metode A ya, ini diambil secara random nilainya yaitu 76, 87, 49, 68, 90, 81 dan seterusnya untuk yang dikenai metode B dan metode C. Misal diambil taraf signifikansinya alfanya itu adalah 5%. Nah, ini. Yang pertama tadi apa? Ini kan penentuan, definisikan H0 dan H alternatifnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf signifikansinya. Tadi diminta untuk 5%. Statistik hitungnya. Nah, kita hitung di sini. Kita dapat mudah ya. Biar tertata kita buat tabelnya. Nah, NJ yaitu banyaknya data ya di dalam, kalau N1 berarti kelompok sampel yang pertama. Ya kan? Di sini ada berapa sih? 1 2 3 4 5 6. 6 terus kemudian yang dapat metode B itu 7, yang dapat metode C itu 6. Jadi di sini 6 7 6. FJ tadi apa? Diformulasikan dengan NJ dikurangi 1. Mana? Ini kan FJ itu NJ dikurangi 1. Jadi F1 itu diperoleh dari N1 dikurangi 1. F2 diperoleh dari N2 dikurangi 1 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan di sini sebanyak 16. Nah, 16 itu kan sebagai sigma FJ-nya ya. Nah ini kan tuh F itu adalah sigma dari FJ-nya. Tuh. Kemudian ini apa Bu? Ini adalah varians dari kelompok 1 ya. Silakan nanti kalian hitung manualnya ya. Oret-oretannya silakan kalian detailkan. Jadi di sini saya langsungkan, oh sudah saya hitung. Jadi
varian sampel kelompok pertama itu diperoleh 226,167. Demikian juga untuk varian kelompok kedua, varian kelompok ketiga itu. Kemudian saya logkan. Log dari 226,167 itu diperoleh 2,354. Ini sama. Kemudian dari sini saya kalikan dengan FJ-nya. Jadi 2,354 saya kalikan 5 diperoleh 11,772. Kemudian 2,439 saya kalikan dengan 6 diperoleh 14,636. Dan untuk yang kelompok ketiga ini. Nah, selanjutnya SSJ tadi dirumuskan dengan apa? Ini kan SSJ itu dirumuskan dari ini, NJ dikurangi 1 ya, atau FJ dikali dengan variansnya. Itu. Ya. Jadi ini FJ dikalikan dengan variansnya. Itu. Udah? Paham? Silakan sambil diamati. Udah ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini bisa kalian hitung dengan Excel ya, itu lebih mudah. Jadi kalian deskripsikan, definisikan ke formula yang di atasnya. Nanti kan tinggal ini ya, di drag ke bawah. Atau kalau enggak ya hitung manual. Itu pakai kalkulator. Udah paham ya? Nah, kemudian kita hitung RKG-nya. RKG ya, atau ya nantilah. RKG-nya ini sama dengan sigma dari SSJ dibagi dengan sigma FJ. Diperoleh ini ya. Kemudian F dikalikan dengan log dari ini. Kita hitung. Kemudian C-nya ya. Nah, kita masukkan. Sehingga diperolehlah C square hitungnya itu tadi apa? Diformulasikan dengan ini kan? Nah, kita masukkan. Sehingga diperoleh C square hitungnya itu adalah 0,134. Kemudian kriteria pengujiannya apa? Tolak H0-nya itu jika C square itu lebih dari C square tabelnya ya. C square hitung lebih dari C square alfa, K-1. Tuh. Alfanya tadi kan 0,05. Kemudian K-nya ada 3 dikurangi 1, 2. Nah, ini kalian peroleh dari mana? 5,991 dari tabel C square. Tuh. Nah, karena C square hitungnya itu 0,134 itu berada di luar daerah penolakan H0, ya kan? Kan tolak H0-nya jika C square hitungnya itu lebih dari 5,991. Ini kan C square hitungnya itu kurang dari ini kan? Berarti C square hitungnya ini berada di luar daerah penolakan H0. Maka H0 gagal ditolak. Nah, H0 gagal ditolak berarti apa? Ini kan simpulannya berarti ini. Tuh. Jadi, dalam taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Tuh. Nah, nanti di uji ini ya, uji hipotesis deskriptif, asosiatif, komparatif, itu sebelum melakukan ketiga uji itu kita harus cek kenormalan datanya dan
homogenitasnya. Maka di sini ya, kemarin kita udah mempelajari yang normal ya, normalitasnya, kemudian ini yang homogenitasnya itu. Sehingga kalau kalian udah cek, oh ternyata udah normal dan homogen, maka kita lanjutkan untuk menghitung ya, melakukan uji hipotesis, deskriptif atau asosiatif atau komparatifnya itu. Jadi sebelumnya itu kalian cek apakah datanya normal, apakah datanya homogen atau tidak. Tuh. Nah, ini perhitungan dengan IBM SPSS. Silakan kalian yang sudah mendownload SPSS ya, ini bisa kalian kerjakan. Itu. Latihan ya. Itu. Silakan dicoba bagi yang sudah mendownload SPSS ya. Biar lancar nanti ketika skripsi ya, udah terbiasa. Terus sehingga nanti diperolehlah ini. Nah, nanti kriteria pengujian jika dengan IBM SPSS itu apa? Tolak H0 jika nilai signifikansinya itu kurang dari alfa ya. Jadi di sini signya ini berapa sih? Ini kan 0, ini 0 ya, 0,936. Apakah lebih kecil dari 0,05? Ya kan? Tadi kan alfanya itu adalah 0,05 ya. Oh, ternyata signya ini lebih besar. Berarti apa? Tidak berada di daerah penolakan H0. Ya kan? Karena signya itu 0, signifikansinya itu 0,936 lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak. Artinya dalam signifikansi 5%, sampel berasal dari populasi yang homogen. Tuh. H0-nya kan ini ya. Nah, ini. H0-nya ini H alternatifnya. Nah, kemudian untuk yang levelnya juga ya. Ini kalian silakan coba ya dengan IBM SPSS. Dan diperolehlah ternyata ini juga sama. Signya ini signifikansi yang diperoleh dari uji levelnya ini adalah 0,849 ya. Nah, signifikansinya ini lebih dari alfa, maka H0 gagal ditolak sama ya. Jadi sampel itu berasal dari populasi yang homogen ya. Jadi untuk yang kasus ini varians antar kelompoknya itu homogen. Tuh. Nah, kalau homogen berarti kalian bisa lanjut ke uji hipotesis yang akan kalian kerjakan ya. Itu. Apakah nanti kalian ingin membandingkan ya? Kalau membandingkan antar metode berarti ke komparatif itu. Nah, baik. Itu adalah sekian dari uji homogenitas. Silakan kalian pelajari mulai dari awal sampai dengan uji homogenitas untuk persiapan UTS minggu depan, ya kan? Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.